Ini contoh perkembangbiakan, ini contoh jamur tadi, ya. Badan buah ini yang membentuk untuk sporanya nanti di sini lembaran-lembaran tadi. Di foto tadi saya tunjukkan ada lembaran-lembarannya, kalau sudah membuka, ini belum membuka gambarnya. Nah, ini hifa-hifa yang mencari makan. Ya, hifa vegetatifnya mencari makan di sini. Beberapa setelah bentuk tertentu dia akan menyatu membentuk badan buah untuk berkembang biak menempatkan sporanya, menempatkan basidiosporanya, sehingga ketika nanti terkena angin dia akan tersebar. Ya. Nah, spora nanti akan tumbuh. Nah, kita kenal di situ ada fase diploid dan fase haploid. Nah, ini waktu SMA tentunya saudara sudah kenal apa itu diploid dan itu haploid. Ya. Simbol untuk perkembangbiakannya. Ya. Ini kita ambilkan salah satu contoh Basidiomycetes. Jamur yang membentuk basidia. Nah, badan buah. Ini basidia. Ya. Jadi jamur yang membentuk basidia maka disebut dengan Basidiomycetes. Sporanya disebut Basidiospora. Yang menempel di sini. Ini ada lamela-lamelanya. Ya. Ini banyak. Ya. Beberapa spesies adalah saprofit yang penting dalam dekomposer. Ya, lainnya bersimbiosis dengan akar tanaman. Banyak akar-akar tanaman itu bersimbiosis dengan jamur. Sehingga tanaman tadi seakan-akan kok begitu kuat ya, dia tidak mati padahal tidak ada air. Ternyata apa? Akarnya tanaman ini disambung oleh jamur. Jadi jamur tadi yang mencari makan kemana-mana. Ya. Membawa air, membawa mineral, membawa makanan ke situ, ke tanaman, ke akar, dikasihkan ke akar, lalu dia diberi makanan oleh tumbuhan. Ini simbiosis. Ya. Nanti kita kenal ada mikorisa. Ya. Pada jagung itu ada mikorisa, pada pinus, pada rumput. Nah, sehingga kalau saudara lihat rumput itu begitu kuatnya. Meskipun musim kering, dia tetap aja tumbuh. Nah, itu berkat jamur. Ya. Ada juga yang bernilai ekonomi tinggi, ya, yang kita jual, kita beli, kita makan. Ya. Ini suatu contoh kalau disebar. Miselium dari jamur tunggal yang sedang tumbuh dapat menutupi areal seluas 15 hektar. Jadi kalau jamur dari tempe itu disebarkan, nah itu bisa dibiarkan itu bisa sampai menutup seluasan tanah seluas 15 hektar. Jadi kalau saudara lihat ada roti sudah berjamur itu terus dibuang hanya bagian yang hitam-hitam atau yang abu-abu, itu percuma sebetulnya karena di bagian-bagian roti tadi jamurnya, hifanya tadi sudah nyebar kemana-mana. Hanya dia menemukan tempat di satu tempat maka dia menghasilkan spora, tapi hifanya mungkin hampir di sebagian besar roti tadi sudah ada. Ya kalau jamurnya nggak berbahaya nggak masalah, tapi kalau jamurnya berbahaya itu yang masalah. Ya, jadi dia akan nyebar kemana-mana. Dari foto tadi yang tanaman tadi sebetulnya bagian-bagian jamurnya sudah sangat banyak. Ya. Itu sama seperti dengan DNA kita. Ya. Ini contoh lagi siklusnya. Ya. Bagian badan buah jamur yang di atas tanah, ya. Ini kita kenal tadi dengan sebutan Basidiospora. Ya. Seperti tudung, seperti payung. Ya. Itu yang ada pada bagian luar, yang nampak oleh kita. Yang tidak nampak, hifanya di dalam tanah tadi, atau di dalam tanaman tadi, atau di dalam bagian sampah atau substrat, tidak kelihatan. Ya, bahkan di tanah tadi tanahnya kita aduk pun kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Jika sporanya tadi jatuh atau terbawa angin, maka dia akan menghasilkan misilia. Ya.
Kemudian dia akan tumbuh, ya, menghasilkan tahap dikariot. Ya. Kemudian terjadilah peleburan pada reproduksi secara seksual. Di gambar sudah ada. Nah, ini contoh gambar dari yang kita kenal dengan Rhizopus. Ya. Ini kontak dua hifa, ya, hifa yang berkode positif dan hifa berkode negatif. Ini HFR, kalau dalam bidang biotek disebut dengan HFR positif, HFR negatif. Ya. High frekuensi, jadi dia frekuensinya tinggi untuk mendonorkan. Jadi kalau dia hifa ini ketemu, ya, kontak antar dua hifa ini ketemu, maka di sini akan mengalirkan DNA-nya. Sehingga ini yang tadinya positif itu bisa berubah jadi negatif karena DNA-nya berkurang. Nah, ini kalau terjadi hubungan antar hifa yang berbeda jenisnya. Lalu terbentuklah gametangia dan zigosporal atau jadi peleburan dan seterusnya. Ya. Ini kalau reproduksi aseksual, nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi hifa, hifa tumbuh, ya, menjadi bagian-bagian dari jamur tadi. Ini contohnya Rhizopus. Rhizopus itu salah satu cirinya adalah adanya rhizoid. Ini mungkin di praktikum sudah diperlihatkan, ya, gimana rhizoid itu ada. Ya. Karena ada rhizoid, seakan-akan ini jadi satu gerombolan. Ya, dari rhizoid, ada hifa, kemudian ada hifa yang naik. Ya. Sporangiovor, ya. Hifa fertil, hifa udara. Dia naik, kemudian membentuk, ada kantongnya, ya, di kantongnya itu terdiri baru spora-spora yang sangat banyak. Kemudian dia dapat pecah dan tersebarlah. Di sini kemudian ada hifa tertib yang jalan ke sana. Di sini nanti mungkin akan muncul lagi. Ya. Hifa yang menghubungkan antara kelompok satu dengan kelompok yang satu ini kita kenal dengan stolon. Nah, jadi ini bukan hifa yang mencari makan, tapi hifa yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, dengan satu tanaman dengan kelompok tanaman yang lain. Ini dapat kita lihat pada rumput teki itu ada macam ini. Pada stroberi kita juga akan dapat melihat macam ini, memunculkan anakan ke sana. Ya, itu juga akan muncul macam ini. Ya, sehingga dia akan dapat tumbuh, ya, banyak-banyak dan sebagainya. Ini contoh perkembangan. Ada di sini ada gambar dua siklus seksual dan siklus aseksual. Ada haploid, ada diploid, yaitu jadi peleburan. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau terjadi ini dalam industri, kalau terjadi proses seksual itu yang dikhawatirkan. Karena apa? Biasanya ini mengakibatkan terjadinya perubahan sifat. Kenapa? Karena bergabungnya dua individu. Maka turunannya kan akan merupakan gabungan dari dua individu tadi. Nah, ini yang tidak diharapkan. Karena nanti kualitasnya mungkin akan berubah, kualitas produknya. Misalnya. Nah, ini contoh spora. Ini di permukaan roti yang difoto ini. Permukaan roti tawar, ya, difoto, kemudian akan kelihatan. Ya, nah ini spora-sporanya di sini. Ini hifa-hifanya yang naik. Ya. Kalau saudara mau melihat, ya, sebenarnya dalam praktikumnya dapat dilakukan. Tempe itu diletakkan di atas di dalam gelas atau apa, kemudian dibiarkan, maka nanti akan tumbuh, akan kelihatan tumbuh naik macam ini, sehingga akan kelihatan spora-sporanya. Nah, itu cara praktikum yang paling gampang. Ya. Ini tadi sudah ada yang dapat secara seksual, ada yang aseksual, atau ada yang dapat kedua-duanya. Spora itu ukurannya kecil, mudah ditebarkan oleh udara, tidak dapat terbang, tapi mudah dibawa oleh
angin, ya sama seperti virus kemarin, sama dengan seperti bakteri kemarin, semuanya tidak dapat terbang, tapi dapat ditebarkan darah. Lalu dia akan tumbuh kalau memenuhi tempat yang sesuai. Nah, ada juga disebut dengan askospora. Askus itu artinya kantung. Nah, jadi spora-spora tadi diletakkan dalam kantung-kantung. Ya. Dalam kantung itu ada lebih dari satu spora. Ada yang cuma satu spora. Nah, tadi ada yang dalam kantung, ada yang tidak dalam kantung. Ya. Ada yang dalam basidia, yang dalam lamela-lamela tadi, ada yang di dalam kantung, akan disebut dengan askospora. Salah satu contoh yang uniseluler itu adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti yang sering dikenal sebagai vermipan. Nah, mungkin di rumah kenalnya vermipan yang bikin roti. Nah, itu adalah termasuk di dalam askospora. Ragi roti itu akan makan substrat yang ada dan menghasilkan CO2. Nah, sehingga kenapa kalau kita bikin roti, itu harus yang diberi ragi roti terutama, itu harus dibikin kalis terlebih dahulu. Ya. Dibikin kalis sehingga permukaannya menjadi tertutup oleh minyak tadi. Ya, tertutup. Maka diinkubasi karena tertutup, maka CO2-nya tidak keluar, tapi terperangkap sehingga adonan tadi makin lama makin besar. Karena udara terperangkap, mendesak bagian-bagiannya sehingga seperti berpori. Jadi ketika itu lalu di oven atau dimasak atau digoreng, roti goreng misalnya, ya, atau dimasak menjadi bolu kukus dan sebagainya, maka dia akan mengembang. Nah, karena dipanaskan tadi CO2-nya keluar sehingga kosong, maka menjadilah roti tadi. Kalau tidak ada vermipannya, tidak ada CO2-nya tadi, kita katakan bantat, ya, nggak ada rongga-rongganya. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan fungsi dari Ascomycetes, ya, yaitu menghasilkan CO2, terutama pada pembuatan roti, atau untuk produksi minuman beralkohol. Ya, gulanya difermentasi menjadi alkohol dan CO2. Nah, disebut dengan jamur tidak sempurna. Deuteromycetes imperfect. Kenapa? Karena tidak diketahui apakah dia itu memiliki fase seksual. Dia dikatakan jamur yang sempurna kalau dia punya fase seksual dan fase aseksual. Kalau dia belum punya fase seksual, maka dia dianggap belum sempurna. Jadi masuk kelompok ini hanya karena belum diketahui. Kalau sudah diketahui, maka dipindah. Ya. Contoh di sini penicillium, ya, untuk produksi antibiotik. Dulu dimasukkan dalam Imperva fungi. Tapi setelah diketahui bahwa dia dapat melakukan fase seksual ini, maka dia dipindahkan. Ya. Jadi itu. Jadi karena belum diketahui, maka dimasukkan ke sana. Sama seperti dulu, ya, ketika klasifikasi awal, tahunya itu orang hanya plante dan animal. Mirip plante, masukkan plante, mirip animal, masukkan animal. Itu sampai suatu saat dia bingung masukkan kemana. Ketika dia menemukan bakteri. Ya, kenapa? Bakteri itu ternyata ada yang fotosintesis, ada yang tidak, ada yang bergerak aktif, ada yang tidak. Sulit memasukkan kemana-mana, akhirnya dibuatlah suatu kelompok tertentu, ya, yang kita kenal dengan protista. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ini yang tidak masuk mana-mana, ada masukkan imperfect saja, nggak sempurna. Dia jamur tapi nggak sempurna. Setelah sempurna, masukkan ke tempat. Itu intinya. Nah, ini tadi apa itu mikorizа?
Mikorrhiza itu nanti ada endomikorrhiza, ada ektomikorrhiza. Jadi sudah saya berikan contoh, ini jamur yang bersimbiosis dengan tanaman. Ya. Kalau exomikorrhiza